Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang akan mempraktekkan tentang demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saya sendiri Sigit Kurniawan sebagai observer. Di samping saya ada Pak Kristiasa sebagai coach dan sebelah ujung ada Pak Ratih sebagai kunci. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Kristiasa. Gimana kabarnya Pak Kristiasa? Alhamdulillah, everything is okay. Oke, terus pokoknya. Oke, terima kasih. Selalu sehat. Ya, di sini saya selaku observer akan sedikit menanyakan beberapa hal. Yang pertama, yaitu untuk rubrik penilaian percakapan coachingnya nanti, itu menggunakan rubrik penilaian apa Pak? Untuk percakapan hari ini, saya menggunakan penilaian model Tirta, di mana nanti ada dari tujuan, kemudian indikator, terus rencana, tindakan, dan evaluasi. Dari model tersebut semoga nanti akan berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin amin, luar biasa Pak. Siap. Pertanyaan berikutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Kristiasa kembangkan nantinya? Untuk kompetensi ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu rubrik, kemudian penjaminan mutu, kemudian pertanyaan yang berbobot. Kelihatannya saya akan tertarik untuk pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan nantinya tentang pertanyaan berbobot. Oke, siap. Nah, dari kompetensi itu yang pertanyaan berbobot, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangannya apa itu Pak? Kalau menurut saya, untuk indikator supaya tercapai hal tersebut, saya akan mengevaluasi tentang ide-ide yang akan saya nanti disampaikan, kemudian tentang hal apa yang harus kita gali supaya tertimbulnya permasalahan itu supaya mendapat hasil yang lebih baik lagi. Jadi indikator tadi yang dipilih yaitu tentang membuat pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa sekali. Ini praobservasi, silahkan dilanjut untuk kegiatan coachingnya. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ratih. Assalamualaikum Mas Kris. Gimana kabarnya? Saya ya seperti inilah, tetap semangat Mas. Gimana keluarga Mas? Alhamdulillah sehat semua. Ya kemarin sempat pilek juga sih, tapi karena cuaca ya juga cuaca tapi kan jablek. Sebenarnya tadi itu saya mau bertanya gimana kabarnya keluarga. Berhubung saya tadi bertanya lancar, saya minta maaf. Oh kan salah. Oh gitu. Gitu nggak apa ya. Alhamdulillah. Oke. Kelihatannya Pak Ratih ini lagi sibuk apa ya Pak? Sampai kelihatan ya. Oke. Kurang fit atau gimana? Betul. Iya. Iya. Jadi gini Mas Kris, ini sudah berjalan beberapa lama nih. Itu saya merasa tidak bisa mengganti waktu, terutama karena masa yang dulu mungkin perhatian saya sebagai murid kurang, mungkin bisa dikatakan tidak kurang karena jarang masuk kelas terus terang. Ya, jarang masuk kelas karena sebenarnya itu tugas dinas juga, dan karena tugas dinas makanya harus dilaksanakan semua gitu. Tetapi masalahnya akhirnya ketika saya melaksanakan tugas Senin ngajar itu akhirnya anak murid lah yang jadi korban gitu. Dan kadang ya merasa bersalah, merasa berdosa karena anak sering saya tinggalkan, padahal ada materi-materi tertentu yang memang harus saya berada di depan kelas, seperti materi tentang mendapat serat ulang itu ya minimal anak harus tahu lah apa itu tentang motopat begitu. Biasanya saya praktek di depan, nanti saya nembang,
terus anak-anak berikan dan bareng, atau mungkin ada materi lain kesulitan misalnya, tidak harus ada contoh bagaimana kulit yang bagus, itu kan harus ada dulunya. Sementara ya kadang kalau saya ingat ya saya kasih tugas, kalau nggak ingat itu malah tugas saja nggak diberi gitu. Nah, itu wah, mohon maaf ya. Itu yang menjadi masalah bagi saya. Sekarang ukurannya seperti Gimana ya, menyibukkan sok sibuk mungkin ini. atau itu Pak, memang sebagai tugas kita sebagai guru memang harus mendidik Ya, melakukan dalam waktu atau apapun kelihatannya menjadi hal yang mengajukan buat saya. iya. Oke Pak, lanjut. Ya, setelah kegiatan Pak Rafi ini saya perhatikan tadi terlalu banyak aktivitas yang kelihatannya di luar jam sekolah gitu. Iya, Jadi untuk pembelajarannya kelihatannya agak kurang banyak apa ya? kita Perhatikan. Oke. Kita mulai dengan metode pembelajaran kita hari ini. Bukan metode pembelajaran, apa ya namanya? Metode kita yang kita gunakan. Sebenarnya hal yang pertama saya lakukan, percayakan kepada Pak Rafiq itu tujuannya apa? Sebenarnya supaya Pak Rafiq itu bisa apa ya, dalam membagi waktu yang efektif antara kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan kedinasan, dan kegiatan luar. oke. Jadi ingin sekali itu saya ingin semuanya berjalan lancar. Jadi, misalnya mengajar juga berjalan lancar, kemudian tugas sampiran, sampiran untuk ngurusi ya keuangan teman-teman, kemudian kadang tugas itu juga kaitannya dengan kenaikan pangkat itu kadang juga saya yang ngurus itu. Ada pasti ada lain lagi mas. Kebetulan saya juga mengurus FGMP di bahasa Jawa yang kalau sudah kita untuk mengadakan pertemuan, kemudian juga ada event-event FGMP gitu. Misalnya lomba gitu sangat menyita waktu gitu. Mulai dari awal persiapan sudah melakukan pertemuan beberapa kali sampai nanti pelaksanaan sampai evaluasi. Belum lagi ada kegiatan lain gitu, seperti mungkin kadang dari distrik juga kadang mengundang kita untuk jadi panitia apa. Jadi kemarin FRS2E juga itu ya, selaku wakil dari FGMP Bahasa Jawa juga mengundang untuk mulai merancang lomba FRS2E itu, dan itu tidak hanya 1-2 kali gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah murid yang saya korbankan. Akhirnya semua tadi yang saya terangkan tadi bisa berjalan semua tanpa ada yang dikorbankan. Dan saya Berarti ini Pak Rafi memang orang sibuk. Dari segala kegiatannya kemungkinan ya Pak, ini berbicara mungkin. Pak Rafi ini orangnya dipercaya sama orang lain. Jadi setiap suatu kegiatan itu pasti ada Pak Rafi di situ. Artinya seperti itu. Oke Pak Rati, oke lanjut. Kita melihat dari tadi yang apa Pak Rati berikan tentang tujuan yang Pak Rati lakukan. Sekarang kita masuk ke indikator. Indikator yang apa ya namanya? Di sini saya masih mencoba apa yang meraba-raba. Indikatornya yang harus dilakukan supaya bisa mencapai waktu itu bisa terbagi-bagi lah, supaya kegiatan para itu bisa berjalan dengan normal. oke, indikator iya mungkin seperti ini gitu. Tidak menunda-nunda waktunya, artinya ya ketika ada yang bisa saya kerjakan. Mana yang bisa didahulukan dan saya juga mungkin indikatornya saya bisa menikmati waktu untuk saya, untuk keluarga saya, jadi tidak merasa lelah, capek, kurang antusias. Jadi tidak menunda waktu, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan.
banyak yang memang luar biasa gitu. Ketika saya melihat indikator yang dari Pak Raffi itu, wow, harus model bahasa aslinya tidak mau lantai di semua nih. Waktu adalah uang. Oke Pak. Iya. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu tentang indikator sudah terlaksana, sudah bagus. Kemudian rencana Bapak Pak Raffi sendiri supaya kegiatan yang harus dilakukan itu menentukan prioritas mana yang diutamakan. Jadi tidak ada istilahnya waktu itu tertunda-tunda seperti itu. Iya. Kalau seperti itu mungkin bisa seperti ini Mas. Saya membuat program kegiatan mungkin ya, membuat program kegiatan. Setelah membuat program kegiatan, membuat prioritas kegiatan mana yang harus saya kerjakan atau yang bisa dilakukan berikutnya atau tidak gitu. Kemudian kalau bisa mungkin membuat jadwal mingguan secara terperinci, mungkin dengan ya saya tulis di whiteboard gitu atau di mana begitu. Jadi mungkin dengan membuat jadwal, membuat prioritas, mungkin membuat kalender mingguan, mungkin bisa berjalan, semuanya bisa berjalan lancar. Mungkin akan-akan saya seperti itu. Dari segi tadi itu kan kelihatannya pertamanya itu untuk pendidikan ya Pak. Iya. Kalau untuk rencana kegiatan untuk keluarga Pak, biar tidak beres ya, tidak dengan rencana pendidikan itu seperti menurut Pak Raffi bagaimana untuk perilaku keluarganya? Iya, untuk keluarga mungkin mengefektifkan Sabtu Minggu aja lah nanti kayak mungkin Minggu free gitu. Meskipun kadang begini Mas, karena kebetulan di bahasa Jawa itu jauh-jauh hari saja. Kadang ini pada apalagi kalau musim nganten gitu, itu sering itu bagian dalam kepanitiaan gitu, baik itu Pranoto Coro, kalau nganten jasa ngobrol nganten, pameran nganten, dan sebagai tetangga yang baik dan benar itu harus siap. Oke, itu tanpa bayar, masalah di kampung itu nggak ada bayaran, itu kayak di kota mungkin MC bayaran lumayan, kalau saya nggak. Nah malah nggak hanya itu, mungkin dibayar lebih banyak daripada yang jago biasa duduk kursi di Suduri itu malah mungkin itulah, tapi harus ikhlas lah, artinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain kenapa tidak itu juga nanti mungkin harus menyesuaikan nih, kira-kira ada waktu yang efektif untuk keluarga, maka saya bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga, karena kasihan juga kita tinggal terus nanti kasihan nanti Pak Raffi saya undang menjadi Pranoto Coro nanti. Pranoto Coro acara saya itu. Oke. Kayaknya cocok ini. Kebetulan saya mau nunggu ini undangan dari Mas Pusra ini guys. Saya kira teman lain juga begitu. Ini kapan? Kapan ini? Nah, siap gerak makanya Mas. Ya Pak. Oke. Nah, saya harapkan bantuannya nanti ya. Kemudian lanjut ke ini Pak. Ini harus penting ini supaya bisa berbagi dengan sesama antara waktu di dunia pendidikan dan keluarga. Tindakan apa yang harus Pak Raffi lakukan supaya itu bisa berjalan dengan lancar? Oke, apa ya? Kira-kira mungkin karena zaman sekarang itu zaman serba modern, IT juga semakin maju. Saya untuk tindakan saya yang efektif mungkin bisa mencoba membuat apa ya, aplikasi kalender mungkin bisa membantu saya untuk ya mulai dari membuat jadwal mingguan, kemudian ada mungkin saya buat ada prioritasnya seperti apa, kemudian dan itu memotivasi diri untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan mungkin saya juga bisa memanfaatkan waktu untuk ya untuk istirahat bagi saya sendiri, mungkin juga untuk keluarga gitu, penting saya kira itu. Ya, memang bagus itu Pak. Dari pengamatan saya kelihatannya Pak Raffi memang terus saya keluarga dan ya pendidikan sudah terambil kan Dinas. Oke, kita masuk ke ini Pak.
Kalau saya sendiri ya untuk menilai nominal dari angka 0 sampai 10 dalam perspektif saya kalau untuk Pak Ratih dari angka 0 sampai 10 berapa nilai yang Bapak harapkan supaya sekarang ini untuk kegiatan yang Pak Ratih lakukan untuk saat ini? Ya. Ya, untuk saat ini tentu saya harus sadar diri dan mengevaluasi diri untuk menilai diri saya sendiri dan harus jujur objektif gitu ya. Untuk nilai mungkin saya tidak berani nilai yang banyak, mungkin saat ini ya hanya dari 6 lah untuk penilaian. Oke, penilaiannya Ya, 6 saja. kemudian supaya meningkatkan lagi Pak ya, siapa tahu Pak Ratih pengen melebihi nilainya dan saya bisa membagi waktu ini supaya berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk Pak Ratih dan digunakan untuk orang lain. Pak Ratih, sekarang saya mencoba dari angka 6 tersebut apakah bisa naik lagi dalam beberapa minggu-minggu ini? Ya, mungkin dengan tadi tindakan rencana yang saya sampaikan, saya harap nanti dari yang awalnya nilai 6 bisa mencapai angka 8. Tentunya dengan angka 8 tadi, hal-hal yang sebelumnya tidak saya lakukan, misalnya kurang memperhatikan murid, pertemuan dan pembelajaran kurang, nanti bisa diantisipasi. Mungkin bisa selain membuat jadwal tadi juga mungkin bisa mencari jam kosong misalnya nih. Jam kosong bisa saya selesaikan antara yang lain atau mungkin bisa tukar jam juga dengan teman, karena untuk di SMP mungkin bisa tukar jam, jadi tidak selalu hadir penuh waktu, tapi ada saatnya jam kosong itu mungkin bisa saya tukar dengan teman itu mungkin saya bisa mematok nilai 8 yang awalnya dari nilai. Oke Pak Ratih, penilaian yang terakhir. Pertanyaannya adalah ungkapan perasaan. Gimana perasaannya Pak Ratih setelah berbicara dengan saya? Saya malam dirasakan. Oke, iya. Ya sekarang ada udah kasih plong gitu, sudah terserahkan. Terima kasih Mas Des. Ya, demikian antara coach dan coaching antara saya dan Pak Ratih, semoga bisa bermanfaat. Saya tunggu 1 minggu lagi ya Pak. Oke. Supaya ada Iya. perkembangannya dan bisa merubah dari angka 6 menjadi angka 8. Ya, harapan saya nanti minggu depan sudah bisa saya laksanakan atau itu saya siapkan semuanya dan semoga bisa berubah lebih baik. Amin. Depan bisa berubah lebih baik. Oke, Pak Kristiasa. Ya Pak Sugianti, tadi sudah coaching ya sama Pak Ratih. Luar biasa sekali kelihatannya, kemitraannya ada yang cair sekali ini. Coba tadi diceritakan pada waktu coaching tadi dengan Pak Ratih yang didapat itu apa? Terus indikator ketercapaiannya itu apa? Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Ratih ya tentang apa sih yang membuat Pak Ratih biasanya ada apa ya untuk mengatur waktu dengan aktivitas yang kegiatan yang harus dia lakukan karena masih ada kegiatan dari sekolah, kemudian kegiatan dari dinas, dan dari rumah sendiri pun juga harus mengantar anaknya, kemudian menjemput anaknya sekolah. Jadi kelihatannya Pak Ratih terlalu sibuk, kemudian untuk membagi waktu pun kelihatannya agak kurang. Jadi kelihatannya seperti itu. Kemudian indikatornya
indikatornya adalah bagaimana supaya Pak Ratih itu bisa membagi waktu antara di sekolah kemudian di dinas, karena beliaunya itu sedang lagi sibuk-sibuknya karena ada beberapa kegiatan mulai dari istilahnya lomba FI2 SLN, kemudian untuk istilahnya apa ya, apa itu lupa gue. Yang ini loh, dinas lainnya naik pangkat, ya, pangkatan. Ya, jadi kegiatannya dia itu terlalu sibuk, kemudian belum lagi untuk nanti anaknya pulang sekolah, menjemput, ya. Jadi pembagian waktunya itu agak itu tidak seimbang. Indikatornya terus akhirnya tadi dari percakapan tadi, dan akhirnya dari percakapan saya dan Pak Ratih tadi, Ratih nanti akan membuat kalender, kalender kegiatan untuk membagi waktunya tersebut. Setelah membuat kalendernya Pak Ratih itu nanti setelah membuat, kemudian dia ketika ada jam pelajarannya tapi berbenturan dengan kegiatannya, maka dia akan rolling jam pelajaran. Jadi dia nanti akan fokus ke kegiatan luar dulu dan jamnya diganti lagi dengan jam berikutnya. Seperti itu, Pak. Siap, terima kasih. Jadi tadi sudah coaching sama Pak Ratih. Nah, ini catatan saya ini, Pak. Jadi dari coaching tadi kelihatan sudah sangat cair sekali. Jadi kemitraannya sudah ada, dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sangat-sangat kreatif sekali, Pak. Iya, kreatif. Terus di luar kebiasaan pertanyaan, jadi memunculkan ide-ide yang kreatif juga dari Pak Ratih sangat-sangat luar biasa. Dan hasilnya ada goalnya ya, Pak ya. Jadi Pak Ratih, ini ada ide-idenya yang nantinya pastinya dilaksanakan. Apalagi tadi sudah dari nilai 6 bisa melaksanakan jadi nilai berapa, Pak? 8, luar biasa. Nah, kompetensi yang dicapai tadi yang pertama lebih spesifik yaitu tentang membuat pertanyaan berbobot. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Kristiasa ini? Gini, Pak, ketika melihat ada pertanyaan berbobot, ya, kita pun bisa mengetahui tentang karakternya seseorang. Jadi ini tadi kan ada beberapa kompetensi, yaitu antara kehadiran penuh, mendengarkan aktif, yang terakhir tadi kan yang dipilih Pak Kristiasa yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini yang dikembangkan selain pertanyaan berbobot itu apa, Pak? Untuk pengembangan berikutnya, saya akan menjadi pendengar aktif, Pak. Oke, kenapa ini, Pak? Karena saya bisa mendengarkan secara langsung apa yang dilakukan seseorang kepada saya. Dia bisa bercerita, kesal. Siap. Jadi kelihatannya saya tidak langsung istilahnya mendikte dia. Kamu benar, salah. Ya, luar biasa. Kamu benar. Jadi sebagai pendengar yang baik harus ada dalam bahasa Indonesia itu namanya sebab akibat. Kita cari sebabnya dulu, kemudian akan muncul sebuah akibat. Atau kebalikannya, kita cari akibatnya dulu, kemudian sebabnya apa. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Kristiasa. Nah, ini tadi rangkaian dari kegiatan kita, sesi demonstrasi konstekstual dari yang pertama pra-observasi, observasi sampai ke pasca percakapan. Alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.